Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita telah melihat bersama-sama debat calon wakil presiden yang berlangsung pada 22 Desember 2023. Banyak argumen ataupun berita yang masing-masing memberikan perspektifnya, seperti mengatakan luar biasa, kemudian ini positif, ini suhu, dan seterusnya. Tetapi terlepas dari berbagai macam pandangan yang beredar, kita juga penting memiliki satu pandangan yang memang lahir dari pengamatan kita secara langsung, yang itu tidak dipengaruhi oleh apapun kecuali hal-hal yang sifatnya data begitu ya, untuk perbandingan agar kemudian apa yang menjadi cara kita melihat debat cawapres kemarin memberikan kebaikan bagi kita semua dan tentu saja bangsa Indonesia. Sahabat kalian, kalau dari data X ya yang disampaikan oleh Drone Emprit, dalam hal ini adalah Ismail Fahmi, maka pada debat malam itu yang dapat sentimen terpositif adalah Caimin. Caimin. Yang dapat sentimen terpositif adalah Gibran, sedangkan Caimin mendapatkan sentimen ternegatif. Ya, ini bisa kita lihat ya dalam berita yang disampaikan oleh kabar 24 bisnis.com ya. Di situ disebutkan bahwa Gibran mendapatkan sentimen negatif hanya 23% dan sisanya netral 7%, sementara sentimen positif Gibran mencapai 70%. Sedangkan cawapres nomor urut 1 Muhammad Iskandar atau Caimin mendapatkan sentimen negatif terbanyak dalam performanya pada debat tersebut. Mengacu data analisis yang sama, Caimin memperoleh sentimen negatif mencapai 41%, diikuti sentimen positif 48% dan netral 11%. Sedangkan Mahfud MD, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu ya tren negatif atau sentimen negatifnya 16% dan sentimen positifnya 69%, netral sebanyak 15%. Ini adalah diskusi atau data yang diperoleh dari Twitter atau X hari ini gitu ya, dengan metodologi beberapa keyword pada tiap-tiap cawapres. Misalnya untuk Muhammad Iskandar yang digunakan adalah Caimin, Gus Imin, Gus Muhammad, Caimin Now, Cawapres 01, Cawapres nomor urut 01, dan Cawapres nomor 01. Selanjutnya untuk Gibran diambil dari kata kunci Gibran, Wali Kota Solo, Gibran tweet, dan seterusnya. Sahabat kalian, data ini tentu saja satu hal yang perlu kita lihat, yang mana memang itu berdasarkan perbincangan di X atau Twitter. Lalu bagaimana di perbincangan yang lain, misalnya grup WhatsApp ataupun perbincangan-perbincangan yang katakanlah kita tidak bisa jangkau, maka kita juga pasti mendapatkan data yang mungkin berbeda. Kalau kita lihat yang ditampilkan di dalam mata najwa itu, bagaimana kemudian Islah Bahrawi dengan satu istilah SGIE itu katakanlah mengkritik dengan begitu tajam apa yang disampaikan oleh Fadli John tentang bahwa itu adalah cara Gibran untuk memudahkan lawan memahami, dan adalah istilah bahasa Inggris yang kemudian singkatannya disebutkan dengan abjad Indonesia, tentu itu akan menyulitkan orang lain. Dan atas peristiwa tersebut, Anies Baswedan menilai bahwa itu adalah pertanyaan teknis, istilah-istilah yang sebenarnya bisa dijawab oleh Google. Dan karena itu Anies melihat sebenarnya pertanyaan itu adalah pertanyaan yang tidak relevan dengan helatan debat cawapres pada malam itu. Terlebih itu bukanlah ajang untuk cerdas cermat. Wah, wah, wah. Jadi banyak perspektifnya. Sementara ketika Gus Muhaimin mengalami kesulitan ketika mendapatkan pertanyaan dengan istilah SGIE itu, Gibran mengatakan mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit. Padahal dalam perspektif yang lain, pertanyaan singkatan seperti itu atau teknik bukanlah satu pertanyaan yang berkelas dalam tanda kutip
ketika disampaikan dalam uji debat. Sementara itu, sebagian pihak menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Gibran dalam pertanyaan tersebut tidak ubahnya apa yang telah dilakukan oleh Jokowi ketika bertanya tentang PTID kepada calon presiden ketika itu, ya ini Prabowo Subianto. Sahabat sekalian, terlepas dari apapun perbincangan yang ada, kita harus mengerti bahwa dalam debat kita harus mengerti bahwa debat itu adalah untuk memahami isu-isu yang kompleks atau kontroversial dengan lebih mendalam. Ini akan membantu rakyat melihat sejauh mana calon wakil presiden itu memahami isu-isu tersebut. Jadi di dalam debat tidak seharusnya sebuah pertanyaan itu memang tidak umum atau tidak dipahami, atau kalau dalam bahasa Mahfud MD justru keluar dari tema yang seharusnya. Kemudian debat juga berfungsi untuk menguji argumen, ya, karena debat itu adalah di mana masyarakat bisa melihat apa yang ada di dalam pikiran kandidat wakil presiden itu. Kalau mereka punya gagasan, argumennya seperti apa? Contoh, ketika Muhaimin Iskandar ingin membangun 40 kota setara Jakarta, itu langsung ditanya oleh Mahfud MD dan argumentasinya juga diterangkan oleh Gus Muhaimin. Kemudian sahabat sekalian, dari debat juga kita bisa lihat kemampuan berbicara dari calon wakil presiden tersebut. Ya, ini agar masyarakat semakin yakin melihat kalau bicara saja kesulitan, ya apalagi ada dugaan macam-macam itu, ya ada yang pakai 3 mic, ada earphone macam-macam ya. Ya kita tidak ke sana. Tapi intinya kemampuan berbicara itu sangat penting, terlebih mereka akan jadi pemimpin. Dan kita juga bisa melihat mana dari kandidat cawapres kemarin yang mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan secara kritis, bukan pertanyaan-pertanyaan teknis. Debat seharusnya mendorong peserta itu mampu saling memberikan pertanyaan dan jawaban yang kritis, sehingga masyarakat bisa melihat, oh ini argumennya bagus, ini berdasarkan data, dan ini betul-betul menjawab dengan pengetahuan. Misalnya seperti itu. Dan tentu saja masih banyak lagi hal yang bisa dihasilkan dari debat calon wakil presiden. Namun sayang, sebagian masyarakat terjebak pada aspek-aspek istilah, dan memang itulah yang paling mungkin untuk dikunyah rame-rame dengan apa yang menjadi mungkin, ya dalam tanda kutip, kultur sebagian orang di Indonesia, sehingga setiap hal yang terjadi substansinya kadang terlewatkan, namun ya katakanlah hal-hal yang ya artifisial justru menjadi perbincangan di mana-mana. Lalu siapakah cawapres yang menurut sahabat sekalian paling unggul dalam debat semalam itu? Apakah Muhaimin? Apakah Gibran? Apakah Mahfud MD? Dan tinjaulah berdasarkan kapasitas mereka kelak kalau memimpin, dan bagaimana mereka mampu bertanya dan berpikir serta memberikan jawaban yang kritis untuk rakyat Indonesia. Jadi bukan untuk gaya-gayaan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.